orang-orang yang tidak mengalami rapture, maksudnya ketika rapture tidak percaya kepada Yesus, itu akan diuji apa benar damai yang kamu peroleh sekarang itu damainya Kristus. Yang memiliki damainya Kristus, damai yang benar kan sudah mengalami rapture. Nah yang ditinggal tidak mengalami rapture itu akan digoncang habis-habiskan dengan 7 tahun masa aniaya bersamaan dengan goncangan besar yang dilakukan oleh Allah sendiri memasuki hari itu Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi ayat yang nanti kita baca di Wahyu pasal 6 nanti, terlihat bahwa damai itu palsunya itu kelihatan ketika Allah menggoncang dunia. Ya.
Jadi sekarang kan bumi sudah digoncang dengan berbagai goncangan. Saya tidak usah menyampaikan dari mimbar, termasuk banjir yang terus bergantian kita baca beritanya di berita, sementara saudara-saudara kita mengalaminya berbagai goncangan ini. Dan saya pikir banjir, bukan saya meremehkan apa yang terjadi, tapi dibandingkan yang akan terjadi nanti menjelang hari Tuhan pada kedatangan Yesus yang kedua, itu luar biasa ya, sampai nanti kita bacalah ayatnya bagaimana menggambarkan reaksi dunia. Oke, lanjut dulu di sini ya. Jadi materai 1 kuda putih damai palsu itu antikristus ayat 1 dan 2. Lalu materai kedua kuda merah perang ya. Ayat 3 dan 4 sudah digenapi. Sekarang sudah digenapi gitu, tapi nanti mungkin akan lebih dahsyat intensitasnya menjelang kedatangan Tuhan. Materai ketiga, kuda hitam melambangkan kelaparan ayat 5 dan 6 ya. Lalu di sini ada ungkapan tentang minyak dan anggur. Konteksnya tentu saja berkaitan dengan kelaparan ya. Jadi minyak dan anggur yang dituliskan di ayat 5 dan 6 Wahyu pasal ke-6 itu jangan dialegorikan. Sekali lagi saya singgung di sini ya, karena saya sebagai orang Pantai Kosta, lalu pendidikan pendeta saya, sekolah Alkitab saya juga di Pantai Kosta, tahu persis kebiasaan Pantai Kosta karismatik ketika mempelajari teks Alkitab. Terlalu banyak yang dialegorikan. Dialegorikan itu dirohanikan. Sesuatu yang ditulis sebenarnya memang apa adanya, kita harus memegang prinsip hermeneutik sehat yang pertama yaitu literal. Di sini memang berbicara tentang minyak dan anggur. Karena yang dibahas saat kuda hitam ini, kelaparan memang tentang makanan. Ya, begitu manusia sukar mendapatkan makanan. Sampai dikatakan hasil kerja sehari upahnya hanya bisa untuk membeli makanan yang cukup untuk diri sendiri gitu ya. Jadi sekali lagi coba belajar untuk mempelajari teks Alkitab itu kontekstual ya. Saya selalu katakan CIC. Kita di sini memegang prinsip CIC dalam mempelajari, menggali. Jemaat masih ingat CIC dalam membaca, mengartikan teks Alkitab? Konteks is crucial. Puji Tuhan, jemaat masih hafal. Crucial. Konteks itu sangat penting. Jangan menafsirkan Alkitab di luar konteksnya. Nah, dalam kebiasaan Pantai Kosta karismatik merohanikan, mengalegorikan banyak teks yang seharusnya diartikan secara literal, nanti di sini ungkapan minyak dan anggur itu dialegorikan. Masih ingat jemaat yang lama di Pantai Kosta karismatik? Kalau minyak itu melambangkan apa? Urapan katanya. Kalau anggur itu melambangkan sukacita katanya. Padahal yang dibicarakan di ayat 5-6 memang tentang orang yang kekurangan makanan gitu ya. Saya singgung saja karena dalam konteks menyatakan peperangan besar-besaran terhadap Pantai Kosta karismatik ajarannya. Nah, salah satu aspek yang kita serang habis-habisan adalah gaya mereka menafsirkan teks Alkitab yang saya sampaikan ini, istilah saya gaya pendekar mabuk gitu. Jadi sangat menghindari pemahaman literal untuk mencari penafsiran Alkitab yang kelihatan keren gitu ketika disampaikan dari mimbar. Sekedar untuk menarik minat jemaat yang mendengarkan, tetapi artinya sudah menyeleweng. Nah, dalam pemahaman konteks krusial, minyak dan anggur di sini berbicara tentang minyak dan anggur yang sebenarnya. Kalau Yoel berbicara hujan awal hujan air, berbicara tentang hujan sebenarnya, gitu kan. Kalau salah satu panglima perang membawa pedang bermata dua dan meletakkannya di pangkal pahanya, itu tidak melambangkan Alkitab atau firman. Masa sih orang membawa Alkitab di pangkal paha gitu kan. Itu memang menuliskan tentang pedang sebenarnya. Orang panglima perang gitu kan. Jadi coba mengartikan secara kontekstual ya. Oke lanjut. Materi keempat dalam Alkitab Bahasa Indonesia kuda hijau kuning. Malah kalau kita buka Alkitab Bahasa Inggris, NASB menuliskannya ashen.
hijau kuning ini ya. Kalau King James menuliskannya pale. Pale itu pucat. Kalau kita lihat bahasa aslinya, bahasa Yunani dipakai kata chloro yang artinya greenish, hijauan, chloro. Nah, dari kata kloro ini sebenarnya kita mendapatkan kata klorofil. Ingat pelajaran biologi waktu SMP, SMA, klorofil itu apa? Zat hijau daun ya. Jadi hijaunya itu hijau pale, hijau pucat, atau salah satu Alkitab menjelaskannya sickly pale. Jadi kalau kita perhatikan seluruh kehidupan yang ada di bumi ini setelah jatuh ke dalam dosa akan menuju kematian semua. Terjadi pembusukan semua. Nah, kalau kita lihat makhluk hidup mati, akan terjadi perubahan warna ke warna kematian ini. Karena memang materai keempat kuda hijau kuning ini melambangkan apa? Kematian ya, maut. Jadi penunggang kuda hijau kuning ini kepadanya diberikan kuasa untuk membinasakan 25% atau 1/4 dari penduduk dunia ya kalau kita baca ayat 7 dan 8 dari Wahyu pasal 6. Jadi warna kudanya itu memang melambangkan kesannya sebagaimana kuda putih melambangkan damai tapi damai palsu yang dikendarai antikristus, maka kuda warna sickly pale atau warna pembusukan ini memang melambangkan kematian. Nah, kita tidak tahu dalam bentuk apa karena ada 3 sarana media yang dipakai penunggang kuda ini untuk mendatangkan maut bagi 1/4 penduduk dunia ya. Dengan pedang, kelaparan, dan sampar. Kita sudah melihat ini terjadi. Kalau berbicara pedang itu kan peperangan. Begitu banyak jiwa yang sudah dibunuh oleh peristiwa perang di mana-mana kan. Lalu kalau berbicara tentang kelaparan juga sudah bertahun-tahun kita mengalami kelaparan membunuh begitu banyak jiwa. Lalu berbicara tentang sampar, ini pandemi COVID terakhir yang kita alami aja berapa juta ya dalam ukuran global dunia yang mati. Tetapi memasuki masa 7 tahun nanti aniaya besar, seperti saya sudah ajarkan, kita sudah belajar bahwa tanda-tanda fisik menjelang kedatangan Yesus itu seperti sakit melahirkan ya, birth pangs. Kalau orang sakit melahirkan kan semakin sering, lalu intensitasnya semakin tinggi. Nah, kita sudah melihat tanda-tandanya sekarang. Bagaimana banyak penduduk bumi itu mati karena pedang, kelaparan, dan sampar. Coba bayangkan ketika materai yang keempat ini dibuka nanti. Kejadiannya akan skalanya itu kan besar sekali gitu. Makanya kan kalau dari sisi medis, setelah kejadian pandemi COVID kemarin yang begitu mengerikan ya, kita membayangkan COVID saja begitu mengerikan. Makanya saya suka heran melihat orang Kristen santai-santai saja gitu. Setelah COVID berlalu, kehidupan kembali ke gaya kehidupan lama. Tidak ada gerakan untuk masuk ke dalam pertobatan. Padahal ngeri banget waktu COVID itu kan betapa kita mengalami hari-hari penuh kengerian gitu. Nah, coba bayangkan kalau nanti terjadi yang lebih besar dari COVID. Nah, kalau pihak medis, dunia kesehatan meramalkan datangnya virus X, mereka belum bisa menyebutkan virus apa bentuknya gitu, tapi mereka beri nama virus X yang akan menimbulkan pandemi yang jauh lebih besar dan jauh lebih mematikan dari yang kita alami COVID kemarin. Nah, ketika saya membaca berita-berita seperti ini, saya selalu kembali kepada Alkitab ya. Pegangan kita orang Kristen Alkitab. Bisa jadi itu adalah perwujudan dari dibukakannya materai yang keempat ya, penunggang kuda warna hijau kuning ini. Ini ya. Oke, sekarang materai yang kelima. Nah, materai yang kelima ketika dibukakan ini menuliskan tentang doa para martir untuk pembalasan Tuhan. Ini di ayat yang ke-9, 10, dan 11. Jadi ketika materai yang kelima dibuka, Tuhan mendengar jeritan dari orang-orang benar
yang dianiaya dan dibunuh karena mereka memberitakan firman yang benar. Karena mereka menyatakan imannya kepada Kristus. Jadi akan begitu banyak martir, orang dibunuh karena iman Kristen. Nah, pada saat materai kelima ini dibuka, kematian mereka seperti jeritan doa kepada Allah untuk segera membalaskan apa yang dunia perbuat kepada mereka. Ya, jadi jangan main-main ketika memperlakukan seorang hamba Tuhan yang benar. Hati-hati loh. Saya selalu bilang seperti ini ketika ada manusia, sesama manusia yang mencoba menyakiti saya. Saya bilang kalau ditujukannya kepada pribadi, it's okay, no problem. Ketika yang diserang adalah pribadi Dani, saya tahu, saya banyak kesalahan sebagai manusia. Saya masih hidup dalam daging ini, saya pun banyak kekurangan, kelemahan, saya bilang. Jadi selama permusuhan atau sikap-sikap menyakiti itu ditujukan kepada pribadi saya, it's okay. Saya bilang saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, ampuni. Tetapi jangan sampai ujaran kebencian, sikap permusuhan itu ditujukan kepada firman yang saya sampaikan tanpa menguji kebenarannya. Nah, materai yang kelima ini dibuka, doa dari para martir ini naik ke hadapan Tuhan sebagai, ayo Tuhan, turun tangan, curahkan murkamu membalas mereka yang telah membunuhi para martir ini. Nah, doa-doa ini yang dimulai sejak paruh pertama masa aniaya, 3,5 tahun pertama, itu menghantar kepada masuknya 3,5 tahun kedua. Ya, berbarengan dengan naiknya antikristus menyatakan diri sebagai Allah, gitu kan? Seluruh dunia harus menyembah dia. Sebenarnya dari sisi Allah justru dicurahkannya murka Allah besar-besaran menuju datangnya hari itu Tuhan. Ya, setelah 3,5 tahun yang kedua selesai. Jadi yang mengantar, yang membuat Allah akhirnya turun tangan, mencurahkan murkanya di hari Tuhan, salah satu aspek yang mendorong itu adalah doa para martir yang dibunuh. Ya. Jadi mengapa pasal 6 Wahyu menceritakan tentang dibukanya seal atau materai yang ke-6, disitulah doa orang-orang benar, hamba-hamba Tuhan benar, pendeta-pendeta benar, gembala-gembala benar yang harus menanggung derita karena aniaya, karena menyampaikan firman apa adanya, akan diwakili oleh para martir seolah-olah mendesak Tuhan untuk segera mencurahkan murkanya secara klimaks gitu ya. Oke, itu materai yang kelima. Kalau kita lihat pembukaan materai 1 sampai yang kelima, Allah memakai aktivitas manusia untuk menggenapi maksudnya. Jadi kalau di sana terjadi penderitaan manusia, terjadi kematian, memang itu penggenapan maksud Allah, sudah rencana Allah. Tapi Allah membiarkan manusia melakukannya sesama manusia gitu. Jadi urusan manusia, segala aktivitas manusia, kejahatan manusia, itu yang Allah pakai untuk menggenapi maksudnya. Itu pembukaan materai 1 sampai yang kelima ya, sampai doa para martir. Termasuk kematian para martir nanti. Tuhan sengaja izinkan terjadi gitu. Nah sampai sini, ini Tuhan menggunakan aktivitas manusia. Tapi mulai materai yang ke-6, Allah langsung turun tangan. Jadi ini sebagai jawaban dari doa para martir ini, oke. Sekarang saya yang akan turun tangan sendiri. Saya akan pakai tangan saya sendiri. Membuat teror yang begitu besar bagi umat manusia sebagai pernyataan murkanya menandai datangnya hari itu Tuhan ya. Coba kita lihat. Materai yang ke-6, pembukaan materai yang ke-6 ini teror ya. Nanti kita lihat ayatnya, Lukas 21 ayat 26 menggambarkan teror ini luar biasa. Dimulainya hari Tuhan, ya. Ayat yang ke-17 menyatakan ini, nanti kita baca juga. Kejadian-kejadian di sini yang digambarkan di pembukaan materai yang ke-6 akan unleash atau melepaskan materai atau membuka materai yang ke-7 ya. Pembukaan materai yang ke-7 di Kitab Wahyu nanti ditulis di pasal ke-8, pasal ke-9, lalu pasal 11 ayat 15 dan seterusnya, yang berisi 7 sangkakala, penghakiman, dan 7 cawan murka Allah. Ini diterangkan di pasal 16. Kita baca dulu dari ayat 12. Coba sambil membayangkan kira-kira kegoncangan seperti apa yang akan Tuhan lakukan
untuk membuktikan bahwa damai sejahtera yang dimiliki oleh manusia tidak percaya saat itu, yang menerima tawaran damai sejahtera antikristus adalah damai sejahtera palsu. Ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Coba kita bayangkan. Saya coba terangkan secara sekilas. Ada gempa bumi yang dahsyat. Sudah terjadi banyak gempa bumi. Menuju hari goncangan dahsyat itu akan banyak terjadi gempa bumi. Tetapi nanti gempa bumi yang dahsyat yang dituliskan Wahyu 6 ayat 12 ini bukan sembarang gempa bumi. Nah, bayangkan begitu dahsyatnya gempa bumi yang terjadi nanti, sampai begitu massal, begitu masif, gunung-gunung berapi meletus, menyemburkan asap, api, debu ke langit, sampai digambarkan matahari menjadi hitam, bulan merah seluruhnya. Ya, kita bayangkan. Lalu di ayat 13, bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang. Ini ada berbagai penafsiran yang sangat relevan untuk menggambarkan ayat ke-13. Ada yang menggambarkannya kalau ahli astronomi, ruang angkasa, ini bisa jadi menggambarkan meteor yang jatuh. Dan kita sebenarnya sudah membaca berita-berita tentang berbagai meteor besar yang sekarang sedang mengarah ke bumi ya, dalam perjalanan mengarah ke bumi. Memang kita tidak tahu pasti apakah akan mengenai bumi atau tidak. Tetapi kalau kita baca Wahyu 6 ayat 13 ini di mana dikatakan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Nah, salah satu penggenapan ini bisa jadi berupa hujan meteor. Lalu ayat yang ke-14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dulu waktu gempa dahsyat Palu, kita menyaksikan videonya di YouTube, itu bagaimana tanah bergerak. Ada orang yang bisa membuat film di mana tanah di depannya sedang bergerak, bergeser. Itu terjadi pergeseran luar biasa sehingga topografis bumi, permukaan bumi secara geografis itu berubah. Gitu kan? Yang tadinya di tempat ini ada satu desa, hilang. Desa itu hilang sama sekali. Kita ngeri banget melihat video waktu gempa Palu itu ya. Nah, kita bisa membayangkan apa yang digambarkan oleh ayat ke-14 Wahyu pasal yang ke-6 ini ya. Menyusut langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ini kegoncangannya bukan main-main. Berbahagialah kita yang memiliki damai sejahtera Kristus. Kita tidak akan mengalami ini karena kita sudah mengalami rapture ya. Tetapi ini Tuhan nyatakan selain sebagai jawaban atas jeritan para martir yang dipenggal kepalanya, juga untuk menguji, untuk menyatakan, membuktikan bahwa damai sejahtera yang ditawarkan lewat berbagai false religion, agama-agama palsu, termasuk kekristenan palsu, lihat, akan terbukti di sini bahwa damai sejahtera itu palsu. Nah, setelah saya gambarkan kejadian kegoncangan apa yang akan terjadi saat itu, barulah kita membaca ayat yang saya tuliskan di sini. Ini reaksi yang terjadi atas penduduk bumi. Mulai ayat yang ke-15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tata dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Coba bayangkan jemaat,
Mereka memasuki gua-gua, memasuki celah-celah di antara batu karang, lalu berteriak, runtuhlah menimpa kami. Daripada kami menyaksikan dan mengalami kegoncangan yang maha dahsyat ini, mending kami mati saja. Begitu luar biasa. Dan ini yang digambarkan di sini bukan sembarang orang. Siapapun dia. Perwira, pembesar, orang kaya, orang berkuasa, budak. Semua strata sosial yang ada tidak peduli seberapa kaya mereka. Tidak peduli seberapa berkuasa mereka. Seruan nih kepada penguasa Indonesia yang sekarang sedang membawa negeri ini ke arah yang tidak menentu. Dengan perilaku yang semena-mena, seenaknya mengobrak-abrik hukum. Saat itu, saat hari Tuhan datang, seberapa berkuasanya engkau di dunia ini. Engkau akan masuk ke dalam gua dan berdoa, berteriak, berharap, mati di sana tertimpa gunung yang runtuh. Daripada menghadapi goncangan yang luar biasa. Nah, dalam konteks peristiwa inilah Yesus kita tempatkan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, lalu Bukit Zaitun pun terbelah dua. Menciptakan satu lembah di mana bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, di tengah-tengah kegoncangan dahsyat, di tengah-tengah ancaman musuh, pasukan multinasional dipimpin antikristus di akhir 3,5 tahun kedua, justru mendapatkan penyertaan dan perlindungan dari Yesus langsung. Nah, kita orang percaya sudah mengalami rapture. Kita mendapat gambaran kasih itu luar biasa dinyatakan di akhir. Orang-orang yang dari kehidupan di dunia saat ini sudah menyatakan kasih kepada Allah. Dengan mengakui dia Tuhan dan tunduk kepada kebenarannya. Tentang reaksi warga dunia menghadapi kegoncangan besar ini ada satu ayat yang ingin saya bacakan. Nah, saya ajak jemaat buka ayat yang ini ya. Ini Lukas 21 ayat 26. Lukas 21 ayat 26, saya akan bacakan 3 ayat, 26, 27, dan 28. Demikian firman Tuhan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan digoncang. Nangkep ya? Kalau tadi Wahyu menggambarkan orang masuk gua, celah di antara batu, lalu berharap gunungnya runtuh, guanya runtuh, menimpa mereka supaya mereka mati. Nah di sini Lukas tuliskan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saya tuliskan ayat 27 dan 28. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita lihat respon yang berbeda antara orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Respon orang yang tidak percaya, saya baca sekali lagi. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tetapi di ayat 28, ini seruan Allah terhadap orang yang percaya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.